Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa dan TV dimanapun Anda berada, jamaah An-Nahdiyah di studio, jumpa lagi dalam bingkai acara Ngopi sama Kiai, ngobrol pintar seputar agama bersama Pak Kiai. Masih bersama saya Hendra Tuko dan dengan narasumber yang alhamdulillah sampai dengan saat ini masih terus setia mendampingi kita, memberikan kita ilmu yang insya Allah bermanfaat. Beliau adalah guru kita yang insya Allah sama-sama kita cintai. Beliau pengasuh pondok pesantren Darul Amanah An-Nahdiyah yang beralamat di Jalan Irigasi Kenanga, kelurahan beramat di Jalan Irigasi Kenanga, Kecamatan Cipondo, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Indonesia. Beliau adalah guru kita, Dr. Andes Kiai Haji Asmuni Al-Haytami. Kita doakan semoga guru kita senantiasa sehat selalu, panjang umur yang barokah, manfaat dunia dan akhirat. Pemirsa dan TV dimanapun Anda berada, malam hari ini kita memasuki episode yang ke-27. Dan di episode 27 ini kita akan membicarakan seputar keutamaan orang yang menuntut ilmu. Bagaimana, apa yang kita dapat dari menuntut ilmu, pahalanya seperti apa dan apa manfaatnya, akan kita kupas seputar itu insya Allah bersama guru kita. Kepada guru kita kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi sa'atan khairum min qiyamil lailatin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman jaida fil laili wan nahar. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wila. Amma ba'du, ayuhat hadirun wal mustami'un rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah bisa berkumpul bersama-sama. Kita ngopi, ngobrol pintar seputar agama sambil ngopi, yaitu di rumah salah seorang saudara kita, jamaah kita, yaitu Bang Muhammad Betai. Dan mudah-mudahan kita doakan rumah ini yang disilaturahimkan, ya kita menjadikan sebagai majelis ilmu pada malam hari ini. Mudah-mudahan Allah turunkan berkah di rumah ini insyaallah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya senantiasa memperbanyak menghidupkan sunnah-sunnahnya, memperbanyak baca salawat kepadanya sebagai rasa takzim kita, hormat kita, rindu kita kepada beliau, agar nanti ruh kita nyambung kepada ruh yang suci yaitu ruh beliau, bahwa kita nanti dikenal oleh beliau di hari kiamat sehingga mendapat syafaat tul uzma, syafaatul kubra dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali ini sebagaimana biasa saya didampingi oleh Bang Tuko, ya. Beliau alhamdulillah sekarang sudah sehat walafiat, ya. Mudah-mudahan yang hadir semuanya di sini berkat silaturahim dan kita mengadakan halaqah bersama, daurah bersama dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan lahir dan batin, semata-mata untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi dalam mukadimah membawa acara
Jelaskan bahwa kita pada hari ini akan ngobrol-ngobrol seputar masalah ilmu ya. Sebagai mukadimah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Mujadalah, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat." Bahwa Allah itu akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman ya. Orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang menuntut ilmu sampai beberapa derajat. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman dengan ilmu itu ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisah. Zaman kita mah dulu ada macan, ada tulis. Kalau main karet, betul nggak? Nah, kalau gambar Garuda, macan. Kalau gambarnya huruf, tulis misalnya berarti tulis, gitu kan ya. Kalau macan menang, tulis kalah ya. Kan gitu dulu zaman masih anak-anak dulu kan mainnya karet dulu mah. Main peletokan dulu mah tuh ya. Main gundu, main ontek, main apa lagi ya, kebak ayam. Kalau pulang ngaji main gala asin. Walau sekarang anak sekarang canggih, mainnya handphone. Mata rusak, belajar kagak, ngaji kagak. Nah, pada kuplek semuanya dah. Nah itu ya. Dulu enggak, mainan zaman dulu mah enggak ada yang enggak merusak akidah, enggak ganggu belajar, betul enggak? Kalau sekarang kalau kurang diawasi, Masya Allah, itu handphone itu dajjal itu sebetulnya. Kalau nggak diawasi benar-benar jadi dajjal dia. Ya, jadi harus betul-betul diawasi penggunaannya supaya positif. Ya. Jadi bahwa antara iman dan ilmu ibarat dua mata uang ya. Ibarat siang dan malam yang tidak bisa dipisah. Malam saja tidur mulu, mata belekan. Siang aja nggak bisa pulas, kapan tidurnya, kapan istirahatnya, betul nggak? Ada siang, ada ada langit, ada Nah, jadi orang yang beriman itu mesti dilandasi dengan ilmu. Orang hanya beriman kuat ya, tetapi dia tidak berilmu, maka dia akan lemah dan dia mudah dibodohi oleh orang-orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu juga harus Wah, kalau tidak habis dia tuh kan ya. Bahaya. Iya, jangankan yang namanya makanan-makanan enak, aspal aja masih dimakan, betul ya? Kabel listrik aja masih dimakan. Nah, itulah kalau orang itu berilmu tidak dia bisa menghalalkan segala cara. Nah, itu. Jadi idealnya iman dan berilmu. Orang yang beriman dan berilmu maka dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa contohnya? Siapa yang enggak kenal mazahibul arba'ah, 4 mazhab, betul enggak? Sampai sekarang tak terlupakan, bahal dia sudah meninggal dunia ratusan tahun yang lalu. Siapa yang kenal Imam Syafi'i, betul enggak? Ya, karena dia beriman dan berilmu. Siapa yang enggak kenal Imam Abu Hanifah? Siapa yang enggak kenal Imam Maliki, betul enggak? Siapa yang enggak kenal muridnya Imam Syafi'i? Siapa? Ibnu Ahmad bin Hanbal, betul enggak? Siapa yang enggak kenal Imam Al-Ghazali? Subhanallah, itu semuanya karena didasarkan dengan ilmu. Ya, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu. Makanya dalam ayat yang lain, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah Muhammad, apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Tentunya tidak sama. Apakah sama orang yang berilmu dengan tidak berilmu? Beda. Cara nyari duitnya aja juga berbeda. Kalau orang bodoh 50.000 itu harus banting tulang, banting keringat. Itu pun kadang-kadang nggak dapat, betul nggak ya? Tapi kalau orang yang pandai, dengan mudah saja, betul nggak? Karena dia punya ilmu, dia punya keterampilan. Nah itu punya skill. Jadi segala apapun harus dengan ilmu. Berbeda orang berilmu dengan tidak berilmu. Cara berbicaranya berbeda, betul nggak? Cara berpikirnya juga beda. Cara bergaulnya berbeda. Cara ibadahnya berbeda. Berbeda antara orang berilmu dengan tidak berilmu. Nah itulah. Nah oleh karena itu kita bersyukur pada malam hari ini kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berkumpul bersama-sama dalam rangka thalabul, dalam rangka menuntut ilmu yang merupakan ini adalah kewajiban kita sebagai kaum muslimin dan sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Abdul Bar dari Aisyah, utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina. Jauh benar ya. Negeri Cina. Tapi para ulama mengatakan di sini bukan nuntut ilmu agama. Masa nuntut agama di Cina? Agama itu mah di Mesir, betul nggak ya? Di Timur Tengah, betul nggak ya?
Nah iya, ini kok di Cina, maksudnya itu libuk dihi. Nah, karena jauhnya, kalau perlu sampai ke negeri Cina jauhnya menuntut jadi nuntut ilmu itu dianjurkan memang yang jauh. Imam Syafi'i dari Gaza di Palestina, kemudian menuntut ilmunya kemana? Ke Makkah. Semua ilmu disedot tuh, syekh di Mekah. Habis semuanya ilmu diambil sama dia. Akhirnya dia disuruh belajar lagi kepada Imam Malik. Di mana? Di Madinah. Dari Mekah ke Madinah jauh itu. Betul nggak? Iya, itu bisa 7 jam. Dari Mekah ke Madinah bisa 8 jam. Itu naik bus loh ya. Bagaimana zaman dulu naik onta itu. Bisa berhari-hari. Berminggu-minggu. Nah kemudian dari Madinah, Imam Syafi'i tidak cukup juga pernah belajar sampai ke negeri Irak, ke Basrah. Dia pun sampai ke Mesir. Dan sampai wafatlah di Mesir, Kairo itu Imam Syafi'i. Nah, jadi libuk kita dianjurkan. Ya dari kalau di sini yang paling jauh siapa? Asnan, Haji Asli. Dekat ini mah. No, ada yang dari jauh, dari Cengkareng itu. Subhanallah, luar biasa. Pak Mahmud ini dengan Pak RT. Naik apa itu sana kemari itu? Naik motor, coba Pak jalan kaki Pak. Insya Allah nyampe sini bubar Pak. Iya itu. Hitung tuh langkahnya berapa dari Cengkareng kemari itu. Masya Allah, luar biasa. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ini masih sambungan hadis tadi. Menuntut ilmu itu ada sangat wajib. Ya. Faridatun itu sangat wajib, sangat penting. Bukan sekedar wajib, sangat wajib. Atas muslim laki-laki maupun perempuan. Innal malaikata tada'u ajnihataha. Bahwa para malaikat itu akan menyebarkan sayapnya bagi siapa? Bagi litolabil ilmi, bagi orang yang menuntut. Kenapa? Karena ridon bima yatubu, karena dia redo dengan orang yang menuntut ilmu. Jadi malaikat ini malam ini melebarkan sayapnya nih, menaungi kita dari rahmat Allah sambil memohon ampun kepada Allah. Ya Allah, ini orang yang pada kumpul di rumah Bang Muhammad Betai, ampuni dosa-dosanya. Masya Allah. Cuman kita nggak tahu ya. Kalau kita tahu ini rumah nggak muat ini pada ngaji semua ini. Ya. Kenapa? Saking malaikat itu redo betul sama orang yang menuntut ilmu. Masya Allah, Allahu Akbar. Nah makanya dalam keterangan yang lain, ini hadis dari Ad-Dailami, dari Ibnu Abbas, thalabul ilmi sa'atan, menuntut ilmu hanya 1 jam saja, khairun min qiyami lailatin. Itu lebih bagus daripada sholat malam semalam suntuk. Sholat sunnah sematu malam. Masih lebih bagus nuntut ilmu 1 jam. Ya, dari habis isya kita sholat malam tuh, dari jam 12 dah sampai menjelang subuh sholat terus. Itu pahalanya kalah dengan menuntut ilmu hanya 1 jam di majelis taklim. Subhanallah, luar biasa itu ya. Insyaallah makanya kita bersyukur pada malam hari ini ya. Ya mudah-mudahan pada malam hari ini kita mendapat rahmat dan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setiap langkah kita insyaallah bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setiap langkah dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Barangkali ini sekedar mukadimah. Selanjutnya silakan mungkin nanti kita obroli bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baru saja kita dengarkan bersama-sama pengantar atau mukadimah dari guru kita yang menyampaikan tentang pentingnya menuntut ilmu, dan kita akan memasuki sesi tanya jawab agar kita bisa mempertajam lagi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan masalah menuntut ilmu ini. Oke, penanya pertama saya persilakan dari siapa? Pak Haji Asnan, silakan Pak Haji. Putar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Buya, saya mau bertanya, apa sih sebenarnya arti daripada ilmu itu? Cuma hanya itu aja dan singkat, apa artinya ilmu itu? Mohon penjelasannya Buya, dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya singkat tapi jawabannya banyak ini. Kita setiap hari bicara ilmu terus ilmu. Sebenarnya ilmu itu apa sih? Betul nggak ya? Kadang-kadang kalau ditanya belum tentu bisa menjelaskan dia. Iya, ilmu itu. Apa itu ilmu? Nah ini definisi ilmu saya kutip dari kitab Mabadi Awaliyah ya. Dan kita mau dilihat dijelaskan bahwa ilmu itu adalah sifatun yankasipu bihal matlub inkisyafan taman. Jadi ilmu itu sifat, bukan bentuk fisik. Ya sifat dia, ngerti gak sifat? Merah, putih, itu kan sifat. Betul ya? Sifatnya itu kan. Jadi sifat bukannya bentuk fisik. Jadi sifatun
Yankasipu bihal matlub. Yang mana sifat itu yankasipu bihal matlub, dapat membuka apa yang kita cari dengan sifat itu. Inkisyapan taman, dengan keterbukaan yang jelas. Nah, ini definisi ya. Definisi kalau nggak dikasih contoh susah. Contohnya 25 itu dari mana 25? 25 itu 5 kali 5. Gini ya. Diajarin tuh anak SD 5 kali dihitung dah. 1 2 3 6 pakai jari, betul enggak? Oh, ternyata 5 kali 5 25 itu dari 5 kali 5. Jadi 5-nya ada 5 gitu ya. Oh, baru dia paham. Itu namanya ilmu. Tadi dia nggak tahu. 2 ditambah 2 berapa? Awalnya kan nggak tahu. Oh, 2 ditambah 2. Dikasih itu, ini jari 2, tambah lagi 2. Coba hitung 1 2 3 4. Nah, gitu kan ya. Kan begitu kalau ngajar anak SD kan gitu. Nah, itu namanya ilmu. Ya. Yang tidak tahu menjadi tak gitu. Jadi sifatun yang kasbihal matlub inkisyapan taman. Sifat yang menjadi terbuka, tersikap dengan sifat itu apa yang kita cari. Nah, itu. Contoh lagi, selain angkada. Sekarang Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal itu seperti apa ya? Nah, kita datang ke sana, kita lihat, betul nggak? Oh, Masjid Istiqlal ternyata masjid yang sangat besar. Ya, di Jakarta didirikan oleh masa Bung Karno dulu kan ya. Luar biasa begini. Itu Masjid Istiqlal masuk nggak di kepala itu? Masuk nggak? Masuk. Karena bukan fisik ilmu itu. Coba kalau bersifat fisik, nggak bisa masuk ke dalam kepala, betul nggak ya? Nah, tadi angka tuh semua masuk. Jangankan cuma 25, 1 miliar masuk ke dalam kepala, betul nggak? Kenapa? Karena itu berilmu berupa sifat. Orang baca buku, kitab berjilid-jilid dibaca, kitab buku dibaca berjilid-jilid. Oh, begitu ya. Betul, dari dia paham tuh kan ya? Itu namanya ilmu. Masuk ke dalam kepala. Kok bisa? Bisa karena sifat. Jadi ilmu itu sifat, bukan fisik. Ya, sesuatu yang kita cari, dengan bagaimana itu mencarinya? Bisa dengan melihat, bisa dengan membaca, betul nggak? Bisa dengan bertanya, bisa dengan menganalisa dan sebagainya. Oh, jadi gelap jadi terang, ya kan ya? Yang nggak tahu jadi tahu, yang nggak jelas jadi jelas. Nah, itu namanya ilmu, pengetahuan. Gitu. Dia masuknya bisa melalui panca indera, membaca, menganalisa, bertanya dan sebagainya. Itu namanya ilmu. Tapi di dalam usul fikih ada yang namanya zon. Ya. Kalau ilmu itu kita benar-benar paham ya. Taruhlah misalnya 100%. 2 kali 2, 4. 5 kali 5, 25. Betul nggak? Nah, kita paham betul. Tapi kalau zon itu tidak sampai kepada 100%. Paling dia disekitakan di bawah 100%, di atas 50. Itu namanya zon. Nah, zon ini bisa dijadikan pegangan hukum juga, menjadi sebuah ilmu dia. Zon itu adalah idrakur roji bainal amrain. Jadi dia memahami sesuatu yang lebih kuat. Nah, dari antara dua masalah. Contohnya misalnya di masjid sudah qomat. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, udah qomat ya. Kita mau sembahyang, mengejar sholat 5 waktu berjamaah, betul nggak? Nah, sedangkan kita ini tadi punya wudhu apa kagak? Ya kan ya? Punya wudhu, tadi saya udah batal apa belum ya? Ya. Mungkin udah punya wudhu tadi mah. Dan tadi saya udah batal apa belum? Nah, itu bagaimana caranya? Kita tadi habis dari WC apa habis dari kamar? Baca Quran misalnya. Kalau habis baca Quran, kemungkinan kita belum batal gitu ya. Kan baca Quran punya wudhu kan ya. Nah, kalau dari WC anggap saja batal, berarti sudah kita balik lagi ke WC ngambil air wudhu. Ya, ke tempat wudhu. Tapi kalau kita ini tadi misalnya habis baca Quran atau dari masjid, ya kita anggap saja kita adalah masih punya wudhu, belum batal. Itu kalau kita lebih yakinnya ke sana, kayaknya saya tadi belum batal karena saya habis baca Quran sih, gitu nggak ya? Ya sudah. Itu kira-kira keyakinannya sekitar 75% itu bisa dijadikan dalil. Artinya kita boleh langsung sholat, ikut sholat berjamaah. Gitu. Nah itu ya. Barangkali itu sekedar selintas penjelasan tentang ilmu. Ya kita di sini kumpul sama-sama. Ya yang nggak tahu kita jadi tahu, itu namanya ilmu. Yang tadinya gelap, ya kemudian oh iya itu namanya Jadi ilmu itu sifat. Jadi jangan takut otaknya nggak muat, jangan takut.
Oh saya entar kebanyakan ilmu bisa nggak kuat bawa kepala gitu. Oh saya kebanyakan ilmu takut gila. Enggak akan gila ya, kecuali ilmu wira sablang bisa sablang. Tidak, selama itu ilmu baik, bermanfaat insya Allah. Jadi ilmu sebanyak apapun masuk ke dalam kepala. Profesor itu ilmunya kan banyak. Ya, enggak ngapa-ngapa. Karena ilmu itu sifat ya, ilmu sifat. Coba kita lihat ulama-ulama dulu itu kan kalau kita lihat kitabnya, masya Allah, betul nggak? Luar biasa itu. Sebanyak itu kitab itu, coba baca semua masuk ke kepala, betul nggak? Karena ilmu itu sifat. Ya, jadi jangan takut soal kebanyakan ilmu terus saya celeng, jangan. Enggak, malah makin bagus ya. Semakin pintar semakin bagus gitu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi penjelasan dari guru kita terkait dengan masalah ilmu. Jadi kalau kebodohan ibarat satu beban, maka ilmu adalah satu alat untuk meringankan beban. Semakin banyak ilmu yang masuk ke otak kita, maka beban akan semakin terasa ringan. Amin. Pemirsa, masih di sesi tanya jawab. Penanya yang kedua saya persilakan dari Pak Adetiar, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Saya mau nanya sejauh mana pentingnya ilmu dalam Islam. Mohon penjelasannya. Saya ucapkan terima kasih. Semoga Buya sehat selalu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjelaskan pada titik persoalannya, jadi di dalam Islam itu ada tingkat-tingkatannya. Ada yang tertinggi namanya ijtihad. Itu sekelas Imam Syafi'i, Imam Maliki, itu kan mujtahid semua itu. Apalagi Imam Hambali kan ya, Imam Abu Hanifah itu mujtahid. Malah dia mujtahid mutlak, tidak nyontek kepada siapapun. Ijtihad tingkatan tertinggi itu. Nanti ada lagi namanya ittiba, ada lagi namanya taklid. Ya. Taklid terendah dah tuh. Nah, yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah itu mujtahid, ijtihad. Apa itu ijtihad? Bajul usmi pinai lil hukmin syar'in bi tariqatil istinbat minal kitab wa sunnah. Ulama itu mengerahkan seluruh kemampuan intelektualnya, seluruh kemampuan ilmunya itu dia kerahkan sebanyak-banyaknya untuk apa? Untuk mendapatkan hukum syara'. Karena dulu itu tidak ada yang namanya ilmu fikih, itu nggak ada. Ilmu hadis itu nggak ada. Dulu ya Islam itu sudah nanya sama Rasulullah selesai, kalau nggak Rasulullah nunggu wahyu turun, itu nggak? Apapun kalau udah nanya sama Rasulullah itu selesai sudah. Tapi setelah Rasulullah nggak ada, itu kan jadi masalah. Betul nggak? Mau nanya sama siapa? Sahabat juga terbatas. Nah akhirnya karena ini persoalan terus muncul, banyak harus dijawab. Makanya ada orang yang ahli tafsir, dia mendalami khusus di bidang tafsir. Maka tersusunlah nanti muncullah ilmu tafsir gitu, seperti Ibnu Abbas gitu kan. Terus juga ada yang orang fokusnya hadis, seperti Imam Bukhari, Imam Muslim itu kan. Dia hadis kumpulkan dari berbagai negara dan daerah. Tersusunlah Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kita tinggal bacanya aja susah. Bagaimana mereka itu mengumpulkan dari berbagai negara, berbagai daerah, ngumpulan hadis-hadis Nabi yang masih berserakan. Karena di zaman Rasulullah tuh Al-Quran belum ditulis kan ya. Nah makanya hadis nggak boleh takut tercampur. Nah itu pun usul daripada Sayyidina Umar bin Khattab, dan itu pun baru ditulis pada zaman Sayyidina Utsman yang dinamakan Mushaf Utsmani. Karena Umar bin Khattab ini sebagai sahabat yang sangat intelektual, ya, beliau berpikir bagaimana nanti kalau kita sudah nggak ada generasi kita yang akan datang, kalau Quran tidak dibukukan, maka bisa-bisa mereka kehilangan itu Al-Quran, betul nggak? Nah, itu. Jadi dulu tuh begitu. Jadi ulama tuh berijtihad, mengeluarkan semua kekuatannya ya untuk merumuskan hukum yang dari Al-Quran dan hadis. Nah Imam Syafi'i merumuskanlah itu metodologi yang dinamakan usul fikih. Dari usul fikih ini lahirlah nanti namanya ilmu fikih. Contoh yang paling gampang,
Niat itu wajib di dalam segala ibadah, betul nggak? Puasa wajib niat, sholat wajib niat, apa saja wajib niat. Yang pertama niat. Siapa itu menentukan? Di zaman Rasulullah enggak ada itu. Ya kan? Puasa ya sudah puasa, sholat ngikuti Rasulullah SAW. Karena di dalam Al-Quran, dalam hadis itu sifatnya global. Fama umiru illa liya'budullah mukhlisina lahudina walau apa mulidina unafa'a dan seterusnya. Nah, kemudian dalam hadis inamal amalu bin niat. Sehingga amal itu tergantung dengan nih. Iya benar tergantung niat, tapi niat itu hukumnya apa? Apa wajib, apa sunnah, apa mubah? Inilah Imam Syafi'i mengerahkan seluruh kemampuannya berijtihad sehingga dia memutuskan bahwa niat adalah wajib menjadi rukun dalam segala ibadah. Itu namanya ijtihad. Nah ini tingkatan tertinggi. Hebat ini. Ada lagi itu namanya ijtihad mutlak 4 mazhab itu. Nah, ada lagi nanti ijtihad fil mazhab. Dia berijtihad tapi tidak keluar dari mazhab yang 4. Ya seperti Imam Rafi'i, Imam Nawawi. Dia juga sebenarnya mujtahid juga, cuman masih dalam kalangan pemikirannya Imam Syafi'i. Itu namanya ijtihad fil mazhab. Itu tingkatan tertinggi itu. Ya, jadi kalau makanya orang yang berijtihad merumuskan hukum-hukum Allah dari Al-Qur'an dan hadis, andaikan salah saja dapat 1 pahala. Kalau betul bisa dapat 2 pahala itu. Coba kalau nggak ada mereka-mereka itu kita bingung itu. Kalau sekarang kan enak belajar fikih tinggal buka. Itu pun fikih bermacam-macam judulnya kan. Ada yang malah harganya yang jutaan rupiah, ada yang sedepah ini berjilid-jilid, betul nggak ya? Dulu nggak ada itu. Mau buku tafsir sekarang tinggal beli baca. Ya kan ya? Pelajaran apa saja sekarang, ilmu apa saja ada sekarang. Itu semuanya karya para ulama. Mereka berijtihad, mengerahkan semua ilmunya yang mereka miliki, mereka susunlah. Maka lahirlah itu bermacam-macam ilmu agama. Ada yang namanya ilmu tauhid, ada yang namanya ilmu fikih, ada yang namanya ilmu tasawuf atau akhlak dan sebagainya. Yang kedua namanya ittiba. Nah itu, ittiba itu ngikut. Ini bagus nih masuk ke tingkatan kedua. Kalau ijtihad kita bukan kelasnya lah, nggak mampu kita. Itu harus mengikut, harus paham betul berbagai ilmu pengetahuan. Kalau kita ini paling tidak ittiba lah. Apa ittiba? Ngikut, tapi tahu dasarnya. Itu udah cakep itu begitu juga. Ya, ittiba itu orangnya namanya muttabi. Ini kita ini muttabi, mengikut kepada siapa? Ya kepada guru kita, betul nggak? Makanya kita wajib punya guru. Nah, orang kalau ibadah nggak punya guru, siapa gurunya? Setan berarti kan ya. Nah, itu ya. Ya, makanya orang banyak pada sableng karena nggak punya guru ya kan ya. Belajar wirid cuman ngambil di Google doang. Iya, nggak tahu juntrungannya begini ya. Apa itu ittiba? Qabulu qaulil qail wa anta tadri min aina mahazu. Ittiba itu, ngikut itu adalah menerima suatu pendapat dari seseorang, wa anta tadri min aina mahazu, tapi dia tahu dari mana pengambilannya, dari mana sumbernya. Pak Haji Asli misalnya, jadi ditanya, puasa Ramadan hukumnya apa? Haji kenapa puasa Ramadan? Karena puasa Ramadan wajib. Siapa mengatakan wajib? Quran dan hadis. Mana dalilnya? Lah saya nggak hafal dalilnya. Nah, tapi saya punya guru, gitu kan ya? Iya, siapa? Ya guru saya si Anu gitu. Ntar kalian kalau kurang paham nggak jelasin, ente tanya aja di sana. Ntar dikeluarin tuh kitab-kitabnya gitu. Karena bagus itu, betul ya? Berarti Pak Haji Asli itu ibadahnya punya sandaran. Itu ittiba tuh model kayak kita ini. Nah, kalau orang kagak ngaji gimana itu? Iya, ente kok sholat 5 waktu. Emang kenapa ente sholat? Ya, saya nggak tahu, orang saya lihat engkong saya sholat sih. Saya lihat bapak saya sholat. No, Bang Katong Wahab tetangga saya sholat. Pak RT sholat, ya saya sholat aja saya mah. Iya, oh begitu. Jadi ente nggak tahu berapa rukun sholat? Kagak. Wudunya gimana? Nggak tahu dia. Cuma ngeliat doang nyontek, oh wudu begitu. Kemudian dia contek salah lagi. Ampun dah ya. Nah ini yang sholatnya begini, yang mardu datun latuk balu. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena nggak pakai ilmu. Itulah pentingnya belajar di situ. Iya. Jadi ittiba itu ngikut adalah qabulu qauli qail, kita menerima suatu ucapan, tapi kita tahu dari mana sumbernya gitu lah. Ya mungkin kalau ustadz tahu lah, ya kalau ustadz tahu, oh, saya sholat karena dalilnya ini, Qur'annya ini, hadisnya ini, karena saya haji itu wajib, Qur'annya ini, hadisnya ini. Kalau kita kan nggak hafal mungkin ya, paling tidak kita punya guru, punya sanad gitu.
Ngerti sanad nggak? Sanad yang menyambungi kita, ilmu kita ke siapa gitu. Kalau nggak punya guru kan susah, siapa gurunya? Betul nggak ya? Paham nggak? Gitu ya. Misalnya Pak Ade ngaji sama saya, kan nyambung. Nah, saya ke siapa? Kayak Syukran Makmun. Kayak Syukran Makmun ke siapa? Terus gitu kan ya? Nyambung. Entah sampai kepada Imam Syafi'i, karena kita ikut mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang nggak punya guru, kemana? Iya. Jangan-jangan kan nyampainya ke pohon gede. Yang nggak jelas gurunya gitu. Betul nggak ya? Jadi nggak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi sanad guru itu penting, ngaji itu penting, harus punya guru, betul nggak ya? Itu pun guru kudu jelas. Kalau guru kagak jelas, waduh, repot. Apalagi ngaji akidah, gurunya nggak jelas. Ntar sampainya bisa ke Khawarij. Kalau Khawarij nggak sholat, halal dibunuh itu. Iya, jadi ISIS itu. Ya, sampainya ke Mu'tazilah. Nah kalau Mu'tazilah, nah orang yang berbuat dosa besar berarti dia tidak beriman. Imannya bohong. Di akhirat bagaimana kalau dia nggak tobat? Ya di akhirat nanti dia tidak di surga, tidak di neraka, jadi satpam. Karena salah guru, iya gitu ya. Atau kepada Syiah. Nah kalau Syiah repot lagi nih. Syiah itu terlalu memuji Ali, Ahlul Bait, tapi dia membenci sahabat. Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah, Pinar, semua masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Hanya Ali yang masuk surga. Itu semuanya perampas. Yang paling berhak menggantikan Rasul hanya Ali. Nah itu yang ekstrim begitu tuh. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita cinta kepada keluarga Rasulullah, kita cinta kepada keluarga Sayyidina Ali. Ali ini kan yang meneruskan keturunan Rasulullah kan ya. Karena Ali kawin dengan Siti Fatim, putri satu-satunya Rasul, kemudian punya keturunan Hasan dan Hus, ini yang terus sampai akhir zaman yang melanjutkan daripada keturunan Nabi besar Muhammad yang dinamakan Ahlul Bait. Kita cinta, masa tiap hari kita Fatihahkan, betul nggak? Ladun Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi azwaji wa dzurriyyati wa ahli baiti, betul nggak? Kita bacaan Fatihah tuh setiap hari. Saya nggak pernah lupa pada maghrib, pada subuh. Nah, kepada sahabat 4 saya Fatihahkan, kepada Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Kalian terdamai di sana menjadi. Ya kita Fatihahkan juga, semuanya kita Fatihahkan, para awliya, betul nggak ya? Guru-guru gitu. Iya, ya kan ya. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita cinta kepada zuriyah Nabi, kepada Ali, tapi kita tidak membenci para sahabat yang lain. Kita cinta kepada Abu Bakar, kita cinta juga kepada Umar, kita cinta kepada Sayyidina Us, dan semuanya kepada Aisyah. Betul nggak? Jadi harus jelas gitu loh. Nah makanya kita harus ngikut, ya. Minimal kita ngikut, tahu dasarnya. Itulah makanya harus kita menuntut ilmu. Yang ketiga, nah ini yang parah yang ketiga ini, yaitu taklid. Nah, taklid. Kalau taklid ini ngikut tapi nggak tahu dasarnya, ngikut-ngikut aja. Qabulu qauli qail wa anta la tadri min aina mahazu. Dia menerima sesuatu ucapan, suatu pendapat, tapi dia tidak tahu dari mana pengambilannya. Nggak tahu. Talaki juga kagak, pernah berjumpa juga enggak dengan gurunya, betul nggak? Nah kan repot kalau begini. Nah, oleh karena itulah Bapak-Bapak sekalian, di dalam Islam itu bahwa taklid itu mazmumun indallah. Bahwa taklid itu adalah tercela di dalam agama. Tapi kalau ijtihad, cuman kita nggak mampu lah kalau ijtihad ya. Ini kelasnya para ulama, kelas elit ya. Ittiba itu mahmudun ya, itu terpuji gitu kan ya. Terpuji dia. Jadi kita paling tidak kita masuklah di golongan tengah, yaitu ittiba. Ittiba itu sholat, tahu dasarnya, tahu sandarannya, walaupun nggak hafal dalil-dalilnya, tapi kita punya ya kita nanti ono guru saya belajar mesti anu kan begitu. Gitu. Kalau taklid tidak. Dia ngikut aja, nggak tahu dasar hukumnya, nggak tahu apa gitu. Cuman ngikut aja, orang nggak pernah ngaji. Kayak bebek digiring. Iya, kayak bebek digiring, udah gimana itu? Nah ini, bagaimana orang yang nasibnya model begini? Nah ini makanya ada di dalam keterangan kitab Zubat, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Orang yang melakukan amal perbuatan itu tanpa ilmu, maka dia mardudatun, ditolak. Tidak diterima latuk balu. Sholatnya ditolak, nggak pakai ilmu. Puasanya ditolak, hajinya ditolak, umrohnya ditolak.
Semua ditolak, baca Al-Qur'annya ditolak karena nggak pakai Betapa tingginya itu derajat ilmu itu. Subhanallah, luar biasa ya. Makanya ada di dalam sebuah keterangan hadis itu, ini bisa nanti dilihat di dalam kitab Tanqil Qaul dan Riyadhus Shalihin. Faqihun wahidun muta'arriun. Satu orang alim, ahli fikih, ahli hukum yang mutawari, yang komitmen, enggak mempermainkan hukum, enggak jual hukum. Ya pokoknya betul-betul ya, merah kata merah, putih kata putih gitu kan ya. Orang yang satu orang yang alim di bidang hukum Islam itu asyaddu ala syaiton min alfi abidin jahilin wariin. Itu lebih ditakutkan, lebih dahsyat, lebih berat bagi setan daripada 1000 orang ahli ibadah walaupun waro. Ya ahli ibadah tapi bodoh. Min alfi abidin jahilin. Ada 1000 orang penuh semasjid tapi bodoh semua itu. Bodoh semua. Iya, nggak tahu ilmunya, cuma ibadah aja. Luar biasa dah. Itu sholat gua luar biasa, tapi jangan tahu syarat rukunnya. Namanya orang bodoh, itu nggak ya? Asal aja orang jujur cuma ngelihat doang, ngelihat orang sholat aja sholat, orang zikir ya zikir. Iya itu. Jahil, udah bodoh, jahil, waro. Walaupun waro nggak ada nilainya. Itu nggak ada nilainya orang bodoh mah. Itu dianggap encer sama setan. Setan nggak takut sama sekali itu. Kata setan, ya begitu gua kedipin dari jauh kabur semua hatinya. Iya. Udah habis acak-acakan. Itu. Ini ceritanya kan karena ada setan lagi ngempet aja di masjid. Gak tahu masjid mana itu. Padahal ada di dalam masjid ada orang lagi sholat. Kata Nabi, itu masuk tuh goda tuh. Itu orang bodoh tuh lagi sholat. Saya bukan takut dengan orang yang sholat tuh yang lagi tidur. Yang tidur orang alim, orang berilmu. Setan lebih takut sama orang yang tidur tapi berilmu. Karena orang tidurnya aja zikir. Tidurnya aja berdoa. Kalau orang bodoh, boro-boro baca berzikir, baca doa, tidur, cuci kaki aja kagak. Karena berilmu mau wudhu dulu, betul ya? Itu yang dia takutin kalau yang tidur itu bangun. Bukan malah yang sholat yang dia takutin setan itu. Ya, makanya ada faqihun wahidun mutawariun. Satu orang alim yang ahli hukum, waro, itu lebih dahsyat, lebih takut setan daripada 1000 orang ahli ibadah tapi bodoh. Kasian banget orang bodoh ya. Iya. Orang bodoh itu wujuduhu keadami, adanya aja nggak dihitung. Nggak dihitung. Iya. Wujuduhu adanya aja dianggap nggak ada. Ada nggak genepin, nggak ada nggak ganjilin. Siapa bakal orang penting mah, betul nggak? Tuh, mana nih Bang Betai? Panggil, cari lo Bang Betai. Wah, kalau nggak dia repot nih. Ya dia asli ini bidang gini gitu. Ini kalau nggak ada PRT repot nih, nggak ada yang tanggung jawab nih kerja bakti nih kan gitu. Jadi itulah orang kalau punya kelebihan itu dinilai, dihargai. Kalau orang bodoh, jangankan di kampung orang, di kampung sendiri dia jadi orang asing. Dia bingung apa yang harus dia lakukan. Makanya orang harus punya ilmu atau punya skill. Ya, Pak Ade punya skill dalam perbengkelan, makmur dia, betul nggak ya? Dia emang nggak bisa baca kitab, dia nggak bisa khutbah Jumat, tapi dibilang perbengkelan, saya belajar sama beliau. Ya, apa nggak nyambung, emang otaknya beda. Iya, masya Allah. Dia makannya jauh, dia makannya bahu sama oli. Dan saya makannya daun singkong, kan beda. Iya, minumnya oli dia mah. Allah, tapi olinya nanti bisa jadi beras. Bisa jadi telur nih, iya, bisa duit merah, biru tuh. Dibagi-bagi itu, alhamdulillah. Allahu akbar, subhanallah, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi sampai nanya. Baru saja kita dengarkan. Bagaimana Pak De? Paham? Paham, insyaallah jelas. Ya udah. Baru saja kita dengarkan penjelasan dari guru kita tentang ilmu di dalam agama Islam seperti itu. Jadi ada tingkatan-tingkatannya. Kita berharap semoga semua kita yang belajar pada malam hari ini semua diberikan ilmu oleh Allah, ilmu yang barokah, manfaat dari dunia minimal itiba lah. Begitu. Masih ada satu penanya? Oh, masih 2 kali ya? Iya. Silakan Pak Abdi. Maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau bertanya, mohon dijelaskan tentang kemuliaan ilmu itu sendiri di dalam Islam.
atas urayana. Terima kasih, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Abdi ya. Ini, mari saya tidak akan ngarang-ngarang, saya kutip ada beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dari kitab Tanqul Qaul tentang fadilah ilmu ya. An Umar bin Khattab, dari Umar bin Khattab ya. Qala, berkata Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man masya ila halaqahi ala halakihi ila halaqati alimin ya. Halaqah apa halaqah itu? Kumpulan ini namanya halaqah nih. Ini halaqah ya atau daurah. Man masya ila halaqati alimin, barang siapa yang berjalan kaki menuju tempat perkumpulannya orang alim. Ngapain tuh? Ya tentunya ngaji ya. Untuk ilmu gitu, atau dia mau bertanya sesuatu kepada orang alim itu. Kana lahu, maka ada baginya siman tadi, orang tadi, bikulli khutwatin mi'atu hasanatin. Setiap satu langkah 100 kebaikan. Masya Allah. Pak Mahmud, jalan kaki aja Pak Mahmud. Dari habis asar berangkatnya. Iya. Ya 100, satu langkah 100 kebaikan, bayangkan aja itu. Allahu Akbar. Iya, cuman pahalanya dikasih tahu ya. Coba kalau dikasih tahu sama Allah, waduh, luar biasa itu. Majelis itu, wah, ulama ramai semua itu ya. Sekarang kan ramai, yang ramai di mall, yang ramai di tempat hiburan gitu ya. Di pengajian mah sepi, betul nggak ya? Emang begitu kata Nabi. Kalau masalah jalan ke surga mah khutbat bil makari. Jalan ke surga tuh bagaimana? Kayak dipager sama kebenci. Segen aja pada kita ya, khutbat bil makari. Tapi kalau ke neraka, khutbat bil syahwat, yaitu diatasi dengan syahwat. Bayar aja berani. Iya, iya bayar masih berani, nyawer masih berani itu. Itulah. Jadi, hayo berangkat berangkat begitu. Udah yang lain tinggalkan. Ngaji ntar aja dulu, masih ntar dulu, itu kata syaitan. Tapi kalau ke majelis berat, ke masjid berat, betul nggak ya? Itu iya. Makanya ini keimanan ya, makanya Allah nggak kasih tahu tuh pahalanya seperti apa ya, nanti di akhir. Jadi bikulli khutwatin mi'atu hasanatin, satu langkah 100 kebaikan ya. Dalam keterangan itu satu langkah 100 dosa atau satu dosa dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa iza jalasa indahu, kemudian dia duduk di sampingnya orang alim itu. Wastama'a, dan kemudian dia dengerin gitu ya. Dengerin gitu. Kan ada yang ngaji tapi ngobrol mulu. Itu sul adab namanya itu. Iya. Wastama'a, dan kemudian dia dengerin betul apa yang disampaikan oleh orang alim itu. Mayakulu, apa yang dia ucapkan itu seorang alim. Kana lahu bikulli kalimatin hasanah. Maka baginya dapat pahala satu kalimat yang diucapkan keluar dari orang alim itu, satu kebaikan bagi yang dengerin itu. Kan tadi rekam aja tuh berapa kalimat udah saya ngomong. Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Tadi kan nanyanya tentang kemuliaan ilmu kan ya? Betul. Ya kan? Man intakola sebenarnya, tapi kalau kita baca bisa boleh dibaca man intakola. Barang siapa yang pindah, meninggalkan tempat duduknya, dari rumah aja berangkat gitu kan ya, menuju halaqah liyata alama ilman. Dia berangkat ke masjid, ke musola, kemana saja tempat ada pengajian ya. Liyata alama ilman, untuk menuntut Tapi kalau di masjid lebih afdol, karena dapat sholat tahiyatul masjid, dapat itikaf. Ghufira lahu qabla ayatua, maka dia diampuni dosa-dosanya. Junubahu kan berarti ghufira lahu ya. Ya ghufira lahu qabla ayatua, maka dia akan mendapat ampunan dari Allah qabla ayatua, sebelum melangkah. Belum nindak tuh ya. Belum nindak udah Allah udah reda, udah mengampuni. Iya, baru mengagak kata orang kampung mah. Qabla ayatua, sebelum dia langkah, itu Allah sudah ampuni. Bagaimana kalau melangkah? Ya dihitung aja langkahnya berapa. Pak Jasel besok kalau ngaji jalan kaki. Insya Allah nyampe di sini ampek. Ada dihitung. Dihitung. Ya berapa putaran tuh roda. Iya. Makanya kalau punya kendaraan, punya motor, punya mobil, perbudak dia. Jangan kita diperbudak oleh motor, betul. Perbudak tuh motor untuk ngaji, betul.
Parkirlah itu motor di masjid, jangan hanya di mall, jangan parkir terus di Alfa, di Indomaret, akhirnya hilang tuh motor. Sekali-kali lah mampir di masjid, betul nggak ya? Nah, abdolnya sih jalan kaki kalau dekat ya, tapi kalau jauh ya ngejar supaya nggak ketinggalan sholat subuh berjamaah, betul ya? Karena sholat yang paling istimewa itu sholat subuh dan asar termasuk isya. Iya. Nah ini lebih dahsyat lagi nih. Ini dari kitab Al-Azkar An-Nawawiyah ya, oleh Imam An-Nawawi ya. Al-Imam An-Nawawi. Ini orang Timur Tengah ya, dari negeri Nawa. Nawa itu mana ya? Di Syam kali ya. Nah, Syria mungkin kalau sekarang. Kalau Syekh Nawawi nggak pakai lam alif. Kalau Syekh Nawawi orang Banten Tanara. Tapi Al-Imam beda ya. Dia pakai Imam. Al-Imam An-Nawawi. Kalau Syekh Nawawi bin Umar. Nah, beda ya. Nah, ini yang saya maksud dari Al-Imam An-Nawawi. Di sana ada sebuah hadis Rasulullah SAW, "Iza marartum biryadil jannah." Kalau kamu lewat di taman-taman surga. Wah, bayangkan itu. Iya, taman-taman surga. Parta'u, maka mampirlah. Ini kagak pura-pura budeg, kagak nengok, nonong aja kagak nengok sekali. Ada taman surga. Iya. Kalau lah sahabat bingung. Ilok ada taman surga, ada gue Green Lake no. Taman Cibodas. Ada lagi apa no? Taman Safari ya. Taman Safari mah penuh, pengajian kosong. Kola hilaku zikri, kata Nabi. Apa itu ya Rasul taman surga? Hilaku zikri, halako jamannya hilak. Zikri tempat zikir. Ya zikiran bisa baca ratiban, baca toriko, baca macam-macam, baca Al-Quran, pengajian model begini. Itu enggak ya? Ini kan kita ngaji begini karena ingat kepada Allah Subhanahu. Ini orang tuanya Muhammad Betai ya, Haji Mukri bin Haji Abdurrahman Gusdur ya. Iya. Jadi begitu kata Nabi bilang iza marartum biryadil jannah parta'u. Apabila kamu lewat di taman-taman surga maka mampirlah. Kalau para sahabat tercengang, apa itu taman surga ya Rasulullah? Nabi menjawab, hilaku zikri, tempat-tempat zikir, tempat-tempat berzikir, tempat-tempat ilmu ya. Kumpul model begini ini namanya halakoh ya. Atau daurah. Ya, gini kita di situ kumpul nuntut ilmu di situ, berzikir di situ kepada Allah Subhanahu. Nah, itu nama kemuliaannya sama dengan taman. Insya Allah nih kalau Bang Betainya ikhlas, kitanya ikhlas, sayanya ikhlas, semuanya ikhlas, maka malam hari ini Bang Muhammad Betai rumahnya menjadi taman surga. Amin ya. Nah, terus ada lanjutannya nih. Faiza atau alaihim. Oh enggak tadi mana ya? Fa innallaha ta'ala sayaratin minal malaikah. Sungguhnya Allah itu punya iringan-iringan malaikat. Tuh, punya pasukan malaikat beriring-iringan Bang Betai. Itu. Yatlubuna hilaku zikri. Malaikat ini mencari tempat-tempat zikir. Majelis-majelis malah begini nih, halakal dia cari dia. Faiza atau alaihim, apabila mereka ketemu, mereka datang itu ke tempat halaqah tadi, khoppu alaihim, kemudian mereka duduk nyelak nyampur sama kita. Jangan-jangan ada malaikat situ. Penuh nih, penuh. Kita nggak tahu nih, betul nggak ya? Jadi kalau ada majelis zikir, majelis ilmu, itu Allah mengirim pasukannya malaikat beriring-iringan, mereka masuk ikut nimbrung ngaji di sini. Ini mah kagak, ngapain zikir rame-rame, bid'ah, dolalah. Allahu Akbar. Nah, dalam keterangan yang lain, ini sangat populer hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallahu bika tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan, salik. Barang siapa yang berjalan satu jalan, yaltamisu fihi ilman, kemudian dia mencari ilmu. Ya, keluar untuk mencari ilmu, bukan cari janda, ya, ilmu. Janda gue boleh kali yang belum nikah, duda ya. Atau yang ingin nambah ya. Sahalallahu tariqan ila jannah, maka Allah mudahkan jalan menuju surga. Jadi orang yang sering datang ke majelis ilmu, dia dimudahkan oleh Allah jalan menuju surga. Karena kullu syai'in tariq, segala sesuatu ada jalannya. Wa tariqul jannah bil ilmi, jalan menuju surga ya pakai ilmu. Lo kalau nggak pakai ilmu kesasar. Coba kita ke Jakarta, ke dalam satu tempat. Misalnya saya mau ke Monas, Jakarta. Iya, nggak pernah ke Monas.
Iya, jalan aja sendiri. Nggak tahu ilmunya. Waduh, nyampainya malah ke Bandung atau kemana nyampainya itu. Kesasar dia, karena nggak pakai ilmu. Iya. Di dunia saja nggak pakai ilmu kita kesasar, betul nggak? Betul nggak? Bagaimana di akhirat mau nanya sama siapa kita? Minta tolong sama siapa? Iya, Masya Allah. Makanya kalau punya harta banyak di dunia ini, tolong dipaketkan. Paket akhirat. Dengan apa? Cara sedekah. Punya harta banyak, kontrakan puluhan, ruko banyak, duit miliaran, mati mendadak. Nggak ada yang dibawa, nggak ada yang bisa nolong apa-apa. Nah sebelum itu harta meninggalkan kita, mari kita harta itu kita gunakan, kita paketkan ke negeri akhirat. Berupa apa? Ya kita sedekahkan di jalan Allah, betul nggak? Dan namanya ngirim paket ke negeri akhir. Jangan paket dunia mulu, paket. Ntar sore datang lagi paket. Jadi pesantren saya banyak banget paket tiap hari. Santri, guru, ya saya juga kadang-kadang. Cuman bedanya kalau saya mah paket, Haji Haitami, kita paling saya mah. Kalau enggak ya herbal, obat kuat. Ini mah misal. Allahu Akbar. Romannya ya. Ya intermezzo lah supaya jangan ngantuk. Iya, oke ya. Makanya tuh Pak RT bersyukur. Nah, malam ini ada pengaji. Mudah-mudahan blok C ini, blok C itu blok Cangkir. Rada jelek kan blok Cangkir? Ya blok santri dah. Atau blok Canggih ya. Ya jadi blok C ini kalau dibuat pengajian, banyak kebaikan, banyak orang berzikir, banyak orang terdengar suara-suara selawat, ayat-ayat Quran, Ar-Rahman, Al-Mu'min, macam-macam ya. Itu insya Allah negeri kampung ini dirahmati oleh Allah. Tapi kalau udah nggak kedengaran suara selawat, nggak dengaran suara pengajian, nggak dengar suara azan, aduh, tuh kampung rusak, apa juga bisa masuk gitu ya. Nauzubillah min dzalik. Itu jin tomang, jin apa aja masuk itu. Iya, tapi kalau masih banyak yang beribadah, insya Allah malaikatlah yang banyak datang ke negeri itu insya Allah. Amin ya rabbal. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tadi sudah jelas ya, sudah bisa dipahami. Jadi bentengilah segala sesuatunya dengan ilmu. Masih ada satu penanya lagi ya, silakan. Pak RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Buya, izin bertanya di luar tema. Bagaimana orang yang berdoa tanpa diawali dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW? Emang ada yang begitu ya? Mohon penjelasannya Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu suara apaan itu? Matiin lah. Tadi Pak RT dia nanya bagaimana hukumnya orang berdoa tanpa selawat. Iya. Ya kagak dosa. Enggak haram, cuman ada resikonya. Berdoa itu sebenarnya ada tuntunannya. Inilah perlunya nuntut perlunya kita ngaji. Berdoa itu apa sih doa? Doa itu adalah tolabus syai' minal adna ilal a'la, itu doa. Minta sesuatu dari bawah ke atas, itu namanya doa. Mohon, permohonan dari bawah itu kita hamba Allah, atas kepada Allah, itu namanya doa. Ya kan? Kalau dari atas ke bawah namanya perintah, amar. Ya. Aqimus sholat, dirikan sholat, itu perintah dari Allah untuk kita. Itu berdoa ya. Jadi doa itu adalah memohon sesuatu dari bawah ke atas, manusia kepada Allah. Itu ada tuntunannya PRD. Yang paling bagus mana? Yang paling bagus, kalau paling terbaik, the best, kita sebelum berdoa ngambil air wudu gitu. Ya, walaupun tidak berwudu tidak apa-apa, tapi sebaiknya punya wudu. Itu. Yang kedua nutup aurat. Masa berdoa pakai kancut doang? Nggak sopan, betul nggak ya? Iya. Terus yang ketiga menghadap kiblat. Cakep mah ya? Iya. Kecuali darurat di pesawat, di kereta. Bang, stop dulu bang, keretanya putar bang. Ya kan nggak bisa juga, kudu kita yang muter. Ya ini kalau bisa. Ya. Kalau di dalam masjid kan bisa, betul nggak? Kalau di rumah bisa ngadep kiblat? Bisa. Bisa gitu. Kalau di pesawat maka nggak bisa, mau sholat mah di mana aja boleh. Itu ya. Nah itu. Kemudian, nah setelah kita sudah menghadap kiblat, nah, kita angkat kedua tangan. Nah, jadi berdoa ini tangan diangkat. Kalau begini nih
Menurut saya nggak serius itu. Ini nggak suka Allah doa begini. Innallaha la yuhibbul mulihin fi du'a. Itu ada hadis itu. Allah senang dengan orang-orang yang mulihin, serius. Nah, orang yang serius bersungguh-sungguh fi du'a dalam berdoa. Ya kalau begini, masa berdoa begini? Kata saya main-main ini nggak serius. Dada sedada. Bagusnya begini dihimpun. Nih, gini nih. Yang bagus mah iya. Iya, ini ada yang doa begini. Santri saya itu ngantuk. Ini namanya bocah, betul ya? Ya kita tua bangka aja kadang-kadang nggak becus baca doa. Nah ini begini nih, ya betul nggak? Nah begini itu, ini ya, yang bagus mah. Begini juga nggak apa-apa. Yang penting diangkat segini. Jangan begini. Masa berdoa begini? Ya begini dan muka agak ke depan, agak ke begini. Ya Allah. Bukan berarti Allah ada di atas, bukan. Menggagungkan Allah. Masa berdoa begini? Itu bukan begini, kalau begini berdoa merenung itu namanya. Beda ya. Berdoa seperti ini. Ini. Terus baca yang bagus mah bersihkan istighfar 3 kali ya. Istighfar terus memuji Allah. Terus yang ketiga baca sholawat baru minta. Contoh. Astagfirullahaladzim. Falakal hamdu ya ma'bud wa salli wa sallim radhiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillahi ajmain. Itu kan namanya pujian tuh, muji-muji Allah. Wah kepanjangan Pak Ustadz, udah aja alhamdulillahirabbil alamin dah, surat Al-Fatihah itu udah muji. Segala puji bagi Allah. Itu muji itu juga. Nah, terus selawatnya udah yang paling gampang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Udah jadi itu juga. Betul ya? Betul. Terus minta, ya Allah, apa dong yang kita minta begitu. Paham ya? Entar ditutup lagi, boleh dengan sapu jagat Robana Atina. Ditutup lagi dengan salawat sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam alhamdulillah. Kepanjangan Pak Ustadz, udah salawat Jibril dah sallallahu ala Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Yang penting dibuka dengan salawat, tutup dengan salawat. Kenapa? Karena di sini ada sebuah keterangan wa qala sallallahu alaihi wasallam ma min du'ain illa bainahu wa bainal sama hijabun. Ya, maka di dalam itu satu doa illa kecuali bainahu wa baina sama, antara doa yang kita panjatkan dengan langit itu ada hijab. Gitu loh. Ngerti hijab enggak? Pembatas, penghalang. Kalau sholat di masjid misalnya kan kalau masjidnya sempit ya disekat tuh ada hijab ya, perempuan di belakang nih bawa kan kita depan gitu ya. Itu namanya hijab. Ngerti ya? Pembatas ya. Hijab gitu. Jadi antara doa yang kita panjatkan dengan langit itu di antaranya itu ada hijab. Jadi ini kalau nggak pakai selawat nggak terangkat, doa kita mentok, ada pembatas yang ada penghalang itu. Hatta yusalliya alayya, sehingga dia bersalawat kepadaku, kata Nabi. Sehingga dia bersalawat kepada aku. Fa ija shalla alayya ijabun alayya in haraqa zalikal hijab. Apabila dia baca salawat kepadaku, maka terbakarlah itu hijab. Hancur itu hijab, terbuka itu hijab. Hatta yusalliya alana warupi doa, dan diangkatlah itu doa ke langit. Jadi resikonya kalau nggak baca salawat berdoa, doanya mentok. Ada hijab, iya nggak sampai ke kehadiran Allah Subhanahu. Sebenarnya doa tuh nggak ada yang nggak diijabah. Semua doa diijabah. Cuman diijabahnya kapan kita nggak pernah tahu. Itu kan hak Allah, jangan memaksa Allah. Tapi kita dalam berdoa tadi yang minta harus serius, mulihin. Yang kedua harus husnuzon, baik sangka dengan. Yang ketiga kita harus yakin. Ya gue masih diterima syukur, nggak udah itu namanya nggak yakin gitu. Begitu. Jangan minta kalau begitu mah. Kalau begitu mah orang tua juga nggak bakal dikasih, minta orang tua begitu. Ya saya mah bapak kasih warisan syukur enggak ya kagak dikasih. Diambil yang lain emang serakah, betul nggak yakin begitu. Paham? Jadi harus serius dan pakai akhlak. Kalau mintanya pakai adab, akhlak kan orang juga demen, betul nggak ya? Ya udah minta loncong lagi kan ya. Iya, jangan langkain Nabi. Emang kita terkenal Allah tanpa Rasulullah, betul nggak? Ya, jadi jangan langkain Rasul. Jadi selawat dulu baru minta kepada Allah Subhanahu, barulah doa kita tidak terhijab, tidak terhalang. Jadi mahjubun tuh doa kita terhalang, Pak RT. Pak RT minta doa buat apa? Mau nambah? Mana berani dia? Iya. Ya, dalam hadis yang lain, dalam lafaz yang lain tapi ya masih beda perawinya saja. Ma min du'ain illa bainahu wa bainallah. Tidaklah satu doa antara dia dengan Allah, hijabun itu ada penghalang, hatta yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ija sulia, bila dia dibacakan salawat
taharraqal hijab, maka terbakarlah itu hijab, pastujiba, maka diijabahlah doanya. Wa ilam yusalli alai lam yustajab doa, maka tidak diterima doanya. Itu. Wallahu a'lam Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa dan TV dimanapun Anda berada, jamaah Majelis Taklim An-Nahdiyah di studio. Demikian pertanyaan demi pertanyaan sudah dijawab oleh guru kita. Dan sebelum kita mengakhiri kajian kita pada malam hari ini, kita dengarkan dulu bersama-sama closing statement atau kata pengantar, kata penutup yang terakhir sebelum diakhiri pertemuan ini oleh guru kita. Amam awalan. Silakan. Para jamaah sekalian, di depan dulu San. Kesimpulannya begini, kita ini supaya amal ibadah kita ini sah ya secara hukum, diterima dan punya punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kita berusaha keras supaya kita mencapai kepada tingkatan kedua tadi, yaitu ittiba ya. Mengikut muttabi, mengikut tapi tahu dasar hukum. Ya, tahu orang yang diikuti jelas keilmuannya gitu. Paham enggak ya? Nah, kalau ijtihad tingkatan tertinggi rasanya kita nggak sanggup. Itu kelas para ulama ya. Nah, jangan taklid terus ya dari kecil sampai setua ini kita masa taklid terus. Ningkatlah dari taklid yang kata mengikut tanpa ilmu, kita sampai kepada ittiba, mengikut tahu ilmu, tahu dasarnya. Nah, supaya mencapai tingkatan itu salah satu caranya tolabul ilmi, mencari ilmu. Bagaimana caranya? Bisa datang ke majelis ilmu, bisa mendengar di radio, bisa mendengar di TV, bisa mendengar apalagi, buka browsing YouTube, betul nggak ya? Dakwah kan banyak sekali sekarang. Bisa buka Google, bisa mendengar, bisa bertanya, macam-macam caranya, betul nggak? Tapi yang paling abdol kita sekali-kali datanglah ke majelis langsung talaki, berjumpa, ketemu dengan ustad, ya dengan guru itu. Karena kalau kita ketemu langsung, kita dapat tatap mukanya saja sudah mendapat rahmat dari Allah. Ya kita kumpulnya begini aja udah ada berpahala. Itu beda sekali ya. Oleh karena itu ya kita bersyukur pada malam hari ini kita bisa tatap muka langsung, silaturahim. Karena dengan banyak kita silaturahim, insyaallah rezekinya diluaskan, umurnya dipanjangkan, dan husnul khotimah insyaallah. Ini doa yang kemarin pernah kita bimbing bersama, tapi saya belum sempat bagiin fotokopinya. Ini doa supaya sehat. Kita nggak ada tujuan lain ya. Minta dengan doa ini dulu juga pernah populer di zaman Sayyidina Nabi Sulaiman ya. Nabi Sulaiman itu keistimewaannya bisa bicara dengan makhluk apapun. Termasuk bisa bicara dengan angin. Ya. Dia bisa bicara dengan semut. Nah itu ya. Bicara dengan ikan. Nah hebatnya itu ya. Nah ini dulu pernah berdialog angin jahat ini kepada Nabi Sulaiman. Tapi ini dianjurkan juga untuk dibaca kita. Tujuannya apa? Sehat untuk ibadah. Ya, sehat untuk ibadah, bukan sehat untuk maksiat. Sehat supaya lebih dekat dengan Allah, betul nggak? Kalau kita tujuannya itu mulia sekali ya. Ini doa angin ahmar, angin itu rihul ahmar. Ya, doa angin merah, ya, angin yang ya kata orang bilang angin duduk, angin duduk mati tiba-tiba. Iya kalau lagi ibadah. Kalau lagi ya. Iya betul. Mati mendadak bagi orang mukmin itu nikmat, karunia. Tapi bagi mendadak bagi orang ahli maksiat, azab, betul nggak ya? Nggak sempat bertobat, ya. Jadi ini angin duduk atau stroke atau penyakit berat lainnya, ya. Ini saya sudah terjemahkan tuh ya. Tinggal baca aja. Mari bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika wa bikalimatika tamah min rihil ahmari wa minaddail akbari bin nafsi wa ruhi wa dami wa lahmi wa syahmi wa jildi
wa araki wa asabi fa iza qadaita amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billahil walhamdulillahi rabbil. Tapi jangan lupa sebelum baca ini baca selawat dulu. Itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina, baru baca Allahumma ini dan seterusnya. Ini supaya kita ya penyakit-penyakit yang berat, apalagi sampai ke Singapura yang kita punya duit. Sampai ke luar negeri ya, gitu ya. Nah, kalau bisa dihindari lah ya, tujuannya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Emang sekarang banyak penyakit yang begitu ya. Ada teman saya habis nyuci motor tiduran kagak bangun-bangun. Iya. Ya seluruh penyakit lah, niatnya kita penyakit. Iya, seluruh penyakit. Ya. Emang belum divaksin? Udah. Iya. Ya itu juga bagian dari ikhtiar juga kan ya? Bagi ikhtiar juga. Iya. Pada hakikatnya yang menyembuhkan Allah. Makanya ikhtiar secara kedokteran penting. Ikhtiar secara terapi penting apa saja. Tapi berdoa itu penting. Karena pada hakikatnya yang menyembuhkan bukan obat, bukan dokter, bukan ustadz, bukan kiai, bukan tabib, tapi pada hakikatnya Allah. Nah, makanya kita perlu berdoa karena berdoa itu senjata. Sijnul mu'min, ya, senjatanya orang mukmin. Nah, ini ya saya terjemahkan ya. Allahumma ya Allah, ini sungguhnya aku a'udzubika berlindung kepada mu-nya siapa? Allah. Wa bi kalimatika tama dengan kalimatmu yang sempurna, yaitu firman-firman Allah ya. Min rihil ahmar, yaitu daripada angin merah, yaitu angin duduk, yaitu angin yang bahaya. Ya, itu kalau udah masuk ke situ jantung, paru semua udah. Wa minadai al-ahmar, yaitu da'il akbar, juga dari penyakit yang akbar itu berat ya. Wa pin nafsi, yang ada pada diri, waruhi, nah ada ruh, nah wadami, darah, penyakit ada seperti gula darah gitu ya, banyak kan penyakit ya. Walahmi, daging, misalnya tumor atau apalah. Wasahmi, lemak darah, kolesterol. Iya, saya juga punya kolesterol ya. Ya udah usia saya mah udah kolesterol, darah tinggi, asam urat ya, penyakit pasaran itu mah. Iya, apalagi emah tuh ya, anak sekarang tuh rata-rata penyakitnya emah. Emahnya macam emah, satu penyakit emah, minta duit. Mah duit mah. Yang kedua mah beneran. Santri saya tuh hampir 50% rata-rata penyakitnya mah itu. Ampun dah. Iya, karena makannya nggak disip, nggak kayak orang dulu. Wajildi, dan ada kulit, penyakit kulit, gudik, kurat, kudis. Wa aroki, penyakit urat. Waduh, urat aja kalau kita semurat. Wa asobi, saraf kejepit, ampun tuh, sampai ke Singapura kadang-kadang ya. Fa iza qadaita, apabila qadaita engkau ingin menunaikan sesuatu amron, suatu urusan, fa inna ma yaqulu lahu, maka cukuplah Allah mengatakan kepada urusan itu kun fayakun. Jadi kata Allah, sehat si fulan, sehat. Kata Allah mah enggak perlu ke dokter. Kalau Allah sudah mengizin, ya dia berobat ke dokter, sehat, kamu sehat melalui dokter itu, sehat. Kalau kagak berarti emang udah umurnya. Contohnya Ustadz Arifin Ilham, walaupun sudah ke Malaysia, bagusnya kalau beliau kan ada yang bayarin. Ya sebenarnya itu sudah ikhtiar. Ya. Bahkan setiap sakit yang diderita oleh beliau itu menggugurkan dosa-dosa. Kata beliau kan begitu. Tapi karena memang sudah umur ya tetap meninggal itu. Jadi sakit itu cuman wasil. Jadi orang meninggal dunia itu ada yang dikasih sakit dulu, Pak Haji. Kenapa? Allah sayang supaya dia digugurkan dulu dosa-dosa dan ditambah pahalanya karena sabar. Paham ya? Ini meromannya suuzon aja sama Allah. Iya, Allah tahu lu banyak dosa, lu makanya kasih sakit dulu. Itu. Jadi kita harus suuzon sama Allah. Ada orang yang matinya gampang sekali. Kayak di Junaidi itu kan. Itu kan seminggu sebelumnya habis dari pondok. Tumben dia itu. Kangen banget sama cucu kata dia itu. Karena ada cucunya di sini, pesantren 2 orang, di sana Darul Aman. Kangen banget. Ya akhirnya sampai kita kan setiap pengajian bulanan masak tuh ya, makan rame-rame. Bete kemarin gak datang Pak ya, bete. Ya, mana jengkolnya enak banget, legit bener. Ya itu kan ya. Ustadz baru kumpul banyak tuh, Haji Sadi juga ada, Bang Betai. Nah itu Masya Allah, beliau tuh makan bareng sama saya. Nah, terus sholat, dia jadi imam, saya suruh mau. Biasanya kan dia suka nyuruh saya. Dia yang jadi imam, saya makmum di belakang Musa Ramadan itu. Jadi sebelum meninggal saya sempat makan bareng, sholat berjamaah sama beliau. Kayak di Junaidi itu. Ya, nggak susah-susah itu.
Lagi rapat sih habis memberikan sambutan di MUI. Ya meninggal. Enggak susah ada yang digampangkan oleh Allah. Masya Allah. Ya, enggak sampai meninggalkan ibadah, enggak sampai meninggalkan sholat itu. Nauzubillah ya. Kalau sampai meninggalkan banyak ibadah itu. Paham ya? Ya itu. Dan ditutup dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Yang besar cuman Allah, yang lain kecil. Dokter kecil, semua kecil. Yang besar cuman Allah. Makanya kita perlu minta kepada Allah. La haula wala quwata illa, barulah kita pasrahkan pada Allah, tidak kuasa tidak ada kecuali Allah. Allahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Tolong dibaca setiap habis sholat. Ya kalau nggak setiap hari seminggu sekali, nggak sebulan sekali. Nggak sebulan setahun sekali, nggak setahun sekali, seumur hidup sekali. Kalau kagak juga mati mendingan. Kayak sholat sunat tasbih ini ya. Iya. Sedangkan kita setiap hari kita butuh nyari duit, kudu ibadah kudu, pergi ke masjid kudu. Nah iya makanya berdoa. Ya, oke. Cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, pemirsa dan TV dimanapun Anda berada, serta seluruh jamaah Majelis Taklim An-Nahdiyah di studio. Demikian kaji kita pada malam hari ini dalam bingkai acara Ngopi sama Kiai, ngobrol pintar seputar agama bersama Pak Kiai. Dan sebelum kita akhiri, kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majlis. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Saya Hendra Tuko dan pengasuh acara ini guru kita Kiai Haji Asmunil Al-Haytami mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.